Maka Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha berkata, saya akan utang karena beliau tahu kebutuhannya dan beliau tahu niatnya mau membayar. Maka beliau mengatakan, karena nabiku dan kekasihku sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad SAW mengatakan, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Lalu bagaimana caranya Ustaz supaya saya bisa hidup tanpa utang? Bisa. Anda pertama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Anda ingat hadis Nabi SAW, hadis sahih, ya, riwayat Bukhari, seingat saya hadis ini riwayat Bukhari. Yang kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar, kembali sore hari sudah dalam kondisi kenyang. Burung saja Allah kasih rezeki, apalagi kita. Ya. Jadi jangan terbelenggu, karena saya lihat ada banyak generasi muda muslim sekarang ini, mereka selalu berpikir, tidak mungkin kita bisa berkembang besar menjadi seorang pengusaha dan segala macam, kecuali harus utang. Ada seorang ikhwah pernah di sebelah saya itu membaca buku tentang seorang pengusaha dari Jepang atau dari Korea, ya, sehingga saya dari Jepang. Kemudian dalam bukunya itu dia mengatakan, Anda tidak akan mungkin kaya, seingat saya gitu ya, Anda tidak mungkin kaya kecuali Anda harus membuka pintu utang. Maka dia dengan semangat, sempat di sebelah saya dia ngomong, oh kalau gitu kita nggak boleh, takut untuk berutang. Terus saya luruskan gitu kan tentang masalah itu pemikiran orang-orang non-muslim kapitalis. Makanya mereka selalu berpikir memulai utang, dan utang ini tidak harus dari sumber yang halal, dari uang riba, dari segala macam, terserah gitu. Nah, ini masalah ya dalam Islam, tidak boleh. Kalau Anda betul-betul tidak mampu, jangan berutang. Minta bantuan tidak masalah, karena boleh membuka pintu minta bantuan kalau memang Anda tidak mampu, Anda tidak bisa lagi, mau dari mana? Anak sakit, kita mau makan nggak bisa, apalah kebutuhan mendesak memang nggak bisa gitu. Minta bantu, tawarkan kepada mereka supaya dapat pahala. Dan ini Nabi SAW berlindung padanya, maka oleh karena itu kita juga usahakan selalu berlindung dengan doa ini ya. Ibnu Majah juga menyebutkan dalam sunannya membawakan dalam bab siapa saja yang memiliki utang dan dia berniat melunasinya. Lalu beliau membawakan hadits Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Bunyinya ya, kanat tadaan, ya saya, ini karena panjang saya baca saya dari Maimunah, beliau pernah berutang ya. Kanat tadana dainan faqala laha ba'du ahliha. Ini Maimunah pernah berutang, lalu kemudian dia diingatkan oleh beberapa kerabatnya. Mereka berkata, la taf'ali, jangan lakukan. Wa ankara dzalika 'alaiha. Lalu mereka memungkiri itu terhadap Maimunah. Jangan, enggak usah gitu. Qalat bala. Inni sami'tu Nabiyya sallallahu ini sami'tu Nabiyya wa khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia bilang saya akan utang karena saya mendengar nabiku dan kekasihku, karena beliau adalah istri Nabi SAW, mengucapkan, ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allah anhu fid dunya. Ya, maaf tadi saya bilang saya nggak baca bahasa Arab, tapi saya pikir karena memang dalam bahasa Arab saya terjemahkan, maka lebih baik saya baca supaya saya juga teringat pada saat menerjemahkan gitu ya. Maka Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha berkata, saya akan utang karena beliau tahu kebutuhannya dan beliau tahu niatnya mau membayar. Maka beliau mengatakan, karena nabiku dan kekasihku sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad SAW mengatakan, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2399 dan Syekh Albani memasukkan dalam hadis yang sahih. Ya. Juga dari Ja'far, Abdullah bin Ja'far, dia berkata bahwasanya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, innallaha ma'adda ini hatta yaqdiya dainah ma lam yakun fi ma yakrahullah. Allah akan bersama, atau dalam kurung memberikan pertolongan, maksudnya memberikan pertolongan kepada orang yang berutang yang niat ingin melunasi utangnya sampai dia melunasi utangnya tersebut selama utang tersebut bukan yang dilarang oleh Allah. Jadi tadi ini dalil menguatkan hadis Ibnu Majah nomor 2400 dan Syekh Albani mensahihkannya, menguatkan tadi kalau ada orang yang mau utang tapi dia niat membayar dan dia butuh, ya, itu Allah mudahkan dia.
Dan bagi orang yang coba memudahkan untuk membayar utang, ini teman-teman sekalian, manfaatnya besar sekali. Nabi SAW memasukkan dia adalah termasuk umat terbaik dari umat Islam. Kalau memang dia betul-betul niat menggunakan fasilitas orang, lalu kemudian dia dia menunaikan ya, seperti utang. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis Bukhari nomor 2393, Inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utangnya. Yang paling baik membayar utangnya. Jadi ini luar biasa gitu. Ya, bagaimana peringatan yang luar biasa gitu. Kemudian teman-teman sekalian, ada sebagian orang kadang-kadang menyalahgunakan poin. Mereka mengatakan begini, Tan ada keutamaannya, misalnya Anda jadi pemilik piutang, Anda utangkan kepada orang. Dan setelah Anda utangkan, dia menunggangi keadaan itu. Dia mengatakan misalnya, ada keutamaannya loh kalau memberikan kesempatan orang untuk untuk berhutang ya. Karena ada banyak keutamaan orang yang mengutangkan orang lain ya, gitu. Maka dia tunggangi itu. Seperti misalnya hadits Nabi SAW, ya. Siapa yang mengutangkan saudaranya ya, maka atau membebaskannya ya, atau memaafkannya, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Kadang-kadang digunakan ini sebagai hujah teman-teman sekalian, supaya membenarkan ya, supaya dia tidak perlu ditagih lah istilahnya, seperti itu ya. Dan ini keliru, ini fatal sekali, ini gagal faham ini ya. Tidak boleh sama sekali ada bahasa-bahasa seperti itu ya. Jadi bahasa yang paling tepat adalah harusnya dia mengingat bagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam hadis bahwasanya siapa yang punya utang ya, man mata wa alaihi dinarun aw dirham qudiya min hasanati laisa thamma dinar wala dirham. Siapa yang meninggal sementara dia masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat. Ini harus selalu terngiang-ngiang dengan dia ya. Jangan sampai dia menganggap remeh tentang masalah utang itu. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui teman-teman sekalian tentang masalah utang ya. Orang ini niatnya seperti apa. Baik. Ada juga teman-teman sekalian beberapa dalil ya yang menjelaskan tentang masalah keutamaan orang yang berhutang ya. Seperti misalnya hadits Ibnu Majah nomor 2430 yang dimana Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak 2 kali. 2 kali berturut-turut dia utangkan, maka kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti bersedekah 1 kali. Misalnya Anda utangkan sejuta kepada seseorang, maka utang ini setelah 2 kali Anda utangkan ke dia sejuta, terus dibayar misalnya, maka kecuali Anda dicatatkan pahala seperti bersedekah 1 kalinya, sejutanya gitu ya. Ada hadis yang lebih luas lagi daripada itu adalah sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ahmad, ya, nomor di 5 halaman 360, "Man andara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dain." Siapa yang memberi tenggang waktu kepada orang yang dalam kesulitan, mau bayar utang tapi dia belum mampu, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, atau siapa yang mengutangkan orang yang juga masuk dalamnya, maka dia dinilai seperti bersedekah senilai uang itu. Misalnya Anda utangkan 1 juta, maka Anda seperti dapat sedekah sejumlah uang itu. Misalnya 1 juta ya seperti 1 juta Anda sedekahkan sampai jatuh tempo gitu. Fa idza halad dain fa andarahu kana lahu bi kulli yawmin mithlaihi sadaqah. Dan kalau dia mengutangkan orang itu ternyata sudah lewat jatuh tempo, belum mampu, dia berikan lagi tenggang waktu tambahan, maka di tenggang waktu yang tambahan itu dia seperti bersedekah 2 kali lipat. Jadi contohnya sederhana. Misal teman-teman sekalian, Anda utangkan orang Januari, sampai akhir Januari dia bayar. Awal Januari dia utang 5 juta misalnya. Sampai akhir Januari Anda seperti bersedekah setiap hari dengan 5 juta itu.
Kalau pas Januari akhir Januari Anda tagih, ternyata ini sedekahnya ya, Anda dapat pahala itu banyak sekali. Ya. Jadi dengan 5 juta kita istilahnya investasi, kalau kita hitung dengan investasi. Terus 30 hari misalnya kalau kita anggapkan, karena Januari sampai 31, kita bulatin 30 hari misalnya. Berarti 5 juta kali 30 itu kan. Itu sekitar 150 juta rupiah nilai sedekahnya. Padahal kita cuma investasinya 5 juta saja. Kalau tiba jatuh tempo, akhir Januari Anda tagih, nanti dia belum bisa, Anda bilang, baiklah, nggak apa-apa sampai akhir Februari. Nah di bulan Februari Anda seperti bersedekah double, seperti 10 juta per hari. Itu kan utamanya luar biasa. Dan juga teman-teman sekalian, hadis yang masyhur riwayat Bukhari nomor 2077, saya tutup dengan ini, yang berbunyi kata Nabi SAW, talaqatil malaikatu ruhu rajulin mimman kana qablakum. Malaikat pernah mencabut ruh salah seorang orang yang hidup sebelum kalian. Ya. Qalu a'amilta minal khairi syai'a. Para malaikat bertanya pada dia, apa kau pernah berbuat kebaikan? Qala kuntu amuru fityani an yunziru wa yatajawazu anil musir. Qala fatajawazu anhu. Dulu aku punya pegawai yang aku perintahkan untuk memberikan tenggang waktu atau bebasin utang orang yang tidak mampu. Ya. Maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, maafkanlah dia. Maka mereka pun memaafkannya. Gitu kan. Maksudnya para malaikat. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu bisa selamat dia dari masalah seperti ini dengan dia justru memudahkan utang orang. Allah